Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Basic Concept of Sustainable Development and Implementation, atau dalam bahasa kitanya adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Pembangunan ekonomi secara global telah banyak dicapai oleh banyak negara, bahkan sudah mencapai 7 miliar, masih mampu dihidupi oleh rata-rata negara di dunia. Seperti di negara Cina pada tahun 2000 tumbuh sebesar 8,5%, negara India di tahun yang sama itu tumbuh 3,84%, serta Indonesia masih di tahun yang sama itu tumbuh sebesar 4,92%. Nah, di sisi lain, pembangunan sosial khususnya dengan dorongan melalui MDGs telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrim di dunia sebanyak 915 juta orang, dari sebanyak 1,75 miliar orang pada tahun 1999 menjadi 836 juta pada tahun 2015 pada akhir pelaksanaan MDGs 2. Meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun jumlah orang miskin secara absolut di dunia pada tahun 2015 masih sebanyak 836 juta orang. Kesenjangan kesejahteraan di antara masyarakat masih tampak nyata. Selanjutnya, penyusunan SDGs berlangsung melalui beberapa stream yang sangat bottom up, melibatkan negara-negara dan juga non-pemerintah. Stream yang pertama adalah dari internal PBB, yaitu United Nations Task Team, dan didukung beberapa tim yang ditugaskan memberi masukan kepada Sekjen PBB. Nah, stream yang kedua yaitu jalur negara yang dimulai dengan Open Working Group yang mendapat mandat dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya yaitu gagasan pembangunan berkelanjutan secara umum. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan mengharuskan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua dan diberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengejar cita-cita kehidupan yang lebih baik. Yang kedua yaitu pembangunan berkelanjutan harus menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berada dalam batas-batas kemampuan ekologi. Yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan dapat konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan itu mencerminkan prinsip-prinsip yang luas mengenai keberlanjutan dan non-eksploitasi kepada sesama. Keempat yaitu pembangunan keberlanjutan mensyaratkan bahwa masyarakat memenuhi kebutuhan manusia dengan cara meningkatkan potensi produktif dan sekaligus menjamin kesempatan bagi sesama manusia. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai bila pembangunan demografi selaras dengan perubahan potensi produktif ekosistem. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan harus tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan di muka bumi. Yang ketujuh, pembangunan berkelanjutan menghendaki bahwa laju sumber daya yang tidak dapat pulih harus dilakukan sekecil mungkin. Yang kedelapan, pembangunan berkelanjutan menghendaki konservasi spesies hewan dan tumbuhan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, pembangunan berkelanjutan menghendaki dampak yang berbahaya terhadap kualitas udara, air, dan unsur-unsur alam lainnya. Adapun tantangan-tantangan dalam lingkungan dan permasalahan yang dihadapi pada penerapan Basic Concept of Sustainable and Implementation, yang pertama itu populasi dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu jaminan pangan dalam usaha untuk memelihara daya dukung alam untuk produksi pangan. Yang ketiga, spesies dan ekosistem sebagai sumber daya bagi pembangunan. Yang keempat, peranan energi bagi lingkungan dan pembangunan. Yang kelima yaitu industri menghasilkan lebih banyak dari masukan yang lebih sedikit. Yang keenam, perkembangan kota. Selanjutnya yaitu penerapan teori dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa konsep, prinsip, dan tujuan pembangunan berkelanjutan dikemukakan oleh Syahputri di Akses 2021. Beliau mengemukakan bahwa yang pertama itu pemerataan dan keadilan, yaitu pemerataan dan keadilan yang menyangkut tentang dimensi etika, yakni adanya kesenjangan antara negara ataupun daerah. Yang kedua yaitu pendekatan integratif, yaitu pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dan alam. Yang ketiga, perspektif jangka panjang. Perspektif jangka panjang merupakan visi dari pembangunan berkelanjutan, sedangkan saat ini visi jangka pendeknya masih mendominasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, keberlanjutan ekologis. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis, integritas tatanan lingkungan harus dipelihara melalui upaya-upaya peningkatan daya dukung, daya asimilasi, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya. Dan yang kelima, keberlanjutan ekonomi.
Tiga unsur utama untuk mencapai keberlanjutan ekonomi makro, yaitu efisiensi ekonomi, kesenjangan ekonomi yang berkesinambungan, serta meningkatkan kemakmuran dan distribusi kemakmuran. Yang keenam yaitu keberlanjutan sosial dan budaya. Keberlangsungan segi sosial dan budaya mempunyai sasaran stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh yaitu keberlanjutan politik. Keberlangsungan politik dicirikan dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta kepastian kesediaan pangan, air, dan permukiman. Nah, yang terakhir yaitu keberlangsungan pertahanan dan keamanan. Keberlangsungan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya yaitu indikator Sustainable Development Goals, biasa disingkat menjadi SDGs, yaitu rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional, maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs. Komisi Statistik PBB membentuk Interagency Expert Group on SDGs Indikator pada bulan Maret 2015. Nah, pada akhirnya kita sampailah pada bab 3 yaitu penutup. Maka di sini kami menyimpulkan bahwa fakta ini membuktikan masalah lingkungan yang terjadi 30 tahun setelah pengenalan konsep masih berlangsung. Pemahaman kontemporer tentang konsep pembangunan berkelanjutan dipertimbangkan melalui United Nations Millennium Development Goals, berfokus pada situasi global yang kompleks seperti populasi pertumbuhan, kelaparan dan kemiskinan, perang dan ketidakstabilan politik, degradasi lebih lanjut dari lingkungan. Banyak negara bahkan tidak mendekati pembangunan berkelanjutan dan kesenjangan antara negara maju dan negara terbelakang semakin dalam. Dalam mendasar dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan adalah tingkat perkembangan sosial ekonomi yang belum dimiliki banyak negara yang dicapai, terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan dan teknologi, tetapi juga keragaman tujuan politik dan ekonomi dalam skala global. Baiklah, hanya ini yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.